Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Dayu, NPM 220826. Baik, perkenalkan nama saya Adis Dayu, NPM 2208260034. Baik, saya akan menjelaskan tentang Physiology of Cardiovascular System at Blood Pressure and Regulation Mechanism of Blood Pressure. Dimulai dari definisi. Tekanan darah ini adalah tekanan yang diberikan darah terhadap dinding arteri akibat pemompaan jantung dinyatakan dalam mmHg dengan dua nilai sistolik dan diastolik. Untuk nilai normal dewasa sekitar 120 sampai 80 mmHg. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi tekanan darah ini ada cardiac output, total peripheral resistance, volume darah, kepatuhan atau compliance pembuluh darah, dan viskositas darah. Lalu untuk mekanisme regulasi tekanan darah, dia ada regulasi tekanan darah ini dipertahankan perfusi jaringan yang adekuat melalui mekanisme ada jangka pendek dia detik ke menit, jangka menengah menit ke jam, jangka panjang dia jam ke hari. Lalu untuk mekanisme regulasi jangka pendek dia detik ke menit, dia ini baroreseptor refleks. eh Reseptor atau sinus karotis dan arcus aorta. Lalu ada kemoreseptor refleks dan ada iskemik atau metabolik lokal. Lalu untuk mekanisme regulasi jangka menengah atau menit per ke jam, dia ada sistem saraf simpatis, ada hormonal. Lalu untuk mekanisme regulasi jangka panjang, dia jam ke hari, dia ada sistem renin, angiotensin, aldosteron. Eh, Lalu ada retensi ginjal atau pressure natriuresis. Lalu ada perubahan struktur pembuluh darah. Lalu untuk pemeriksaan dan hasilnya ada dia itu ada pengukuran tekanan darah. Tujuannya untuk menilai tekanan darah. Hasil normalnya itu kurang dari 120 sampai 80 mmHg. Lalu ada pemeriksaan MAP atau mean arterial pressure, dia menilai perfusi organ 70 sampai 100 mmHg normalnya. Lalu untuk denyut nadi untuk menilai frekuensi nadi, hasil normalnya dia 60 sampai 100 kali per menit. Untuk EKG tujuannya untuk menilai irama dan fungsi jantung, hasil normalnya irama sinus normal. Lalu untuk pemeriksaan ekokardiografi tujuannya untuk menilai struktur dan fungsi jantung. Hasil normalnya dia EF 55 sampai 70% normal. Lalu untuk pemeriksaan laboratorium lain dia menilai faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Lalu untuk komplikasinya dia ada penyakit jantung koroner atau gagal jantung, ada stroke, bisa iskemik atau hemorrhagic, ada gagal ginjal kronik, ada retinopati hipertensi, ada aneurisma dan penyakit arteri perifer. Nah, untuk edukasinya dia pertahankan pola makan sehat, rendah garam, tinggi serat, perbanyak buah dan sayur, olahraga teratur minimal 150 menit per minggu, lalu pertahankan berat badan ideal, hindari rokok dan batasi alkohol, kelola stres dengan baik dan istirahat cukup, lalu minum obat sesuai anjuran dokter dan kontrol rutin. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Untuk referensi sudah saya cantumkan di mind map. Eh, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.